saya mau menyapa dulu nih buat Sobat Subi yang sudah join, yang sudah bergabung di Instagram Live ya. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Mohon maaf banget ya, ditunggu dulu nanti untuk Neng Mayanya sedang berusaha join. Semoga nanti bisa secepatnya join ya, supaya nanti kita bisa langsung mulai untuk webinarnya. Tapi sebelum dimulai, buat teman-teman semuanya di sini yang sudah join ya, Sobat Subi semuanya, jangan lupa nih, ini udah di awal bulan. Pastinya sudah banyak banget promo-promo menarik ya, yang menanti buat Sobat Subi semuanya, tentunya di marketplace kita, yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD, Kareso, ataupun juga Shopify. Nantikan juga voucher-voucher menariknya, itu biasanya lewat broadcast chat teman-teman ya. Jadi kalau ada broadcast chat jangan sampai di-skip, jangan sampai dilewatkan ya, karena untuk isinya juga dari voucher-voucher menarik. Yang banyak bakal sayang banget kalau sampai dilewatkan ya, apalagi kalau voucher itu kan pasti berbatas waktu, jadi pasti itu bakal sayang banget kalau sampai dilewatkan. Dan untuk teman-teman yang masih ragu nih dengan produk-produknya Subiantik ya, takut barangnya pecah ataupun takut dari produknya nggak sesuai dengan gambar, teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman bisa cek aja untuk review-reviewnya ya yang ada di marketplace kita. Nanti jika ada kendala nih buat teman-teman bisa langsung menghubungi kita ya. Jadi untuk produknya Subiantik sendiri itu juga sudah berstandar nasional Indonesia yang pastinya itu nggak akan mengecewakan ya. Ini teman-teman yang sudah lama berlangganan dengan Subiantik pasti juga sudah tahu ya kualitas dari produknya Subiantik seperti apa, kualitas dari packingnya, kualitas dari pelayanannya seperti apa ya, teman-teman juga sudah tahu. Jadi jangan ragu buat teman-teman yang mau belanja di Subiantik, oke? Terus juga jangan lupa nih sebentar lagi juga 12.12 ya, teman-teman siapkan juga untuk produk-produk yang teman-teman inginkan, teman-teman incar ya dari lama, karena untuk 12.12 juga pasti banyak banget voucher-voucher menarik ya yang akan memanjakan teman-teman semuanya, oke? Saya mau cek lagi ke Neng Maya ya teman-teman sebentar ya. Ya, oke. Selamat teman-teman semuanya, selamat datang lagi, selamat jumpa lagi ya di webinar kita malam ini, Jumat 2 Desember 2022. Untuk malam ini lagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar kreasi karya cantik batik jemputan ya dengan Neng Maya. Iya. Halo semuanya. Ya, apa kabar Neng Maya malam ini? Alhamdulillah sih baik, cuman di sini teman-teman lagi banyak yang tumbang, mungkin karena sebulan kita di push kali ya, jadinya banyak yang tumbang teman-teman. Oh iya ya, sebulan lebih berarti ya Neng Maya di Bali ya? Iya 40 harian gitu kitanya di sini. Oh mantap banget nih, keren. Berarti itu pameran atau gimana Neng Maya? Atau enggak, kebetulan kita dipilih oleh Kementerian Perindustrian untuk semacam inkubasi dari bisnis kayak gitu. Nah, kita bisnis kria dan fashion yang diinkubasi oleh Kementerian Perindustrian. Tapi kayak bisnis kayak pengusaha muda gitu loh, Mbak. Okay. Ya, pengusaha muda yang dipilih oleh Kementerian Perindustrian. Wah mantap, keren banget. Selalu Neng Maya dan buat teman-teman semuanya ya. Amin. Ya, terima kasih. Ini saya sambil minum teh, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Iya, kalau jumputan ya, itu kan untuk bahan-bahannya itu kan juga bahan-bahan yang alami yang Maya ya. Itu ada kayak ada nggak Maya dengan kesehatan mungkin gitu ya? Jumputan itu, kalau jumputan terkait dengan kesehatan saya tuh bukan nggak tahu ya. Jadi kayak yang saya tahu dulu tuh ada penelitian tentang kain balut. Jadi tuh kayak kain balut untuk kesembuhan. Jadi kayak misalnya lagi demam, terus dikasih kain balut itu untuk meredakan demam yang panas itu kayak gitu. Makanya, nah biasanya kain balutnya itu dikasih pewarna alam. Jadi pewarna alamnya tuh entah kunyit entah apa yang untuk meredakan demam itu sendiri kayak gitu. Yang saya tahu sejauh ini ya terkait dengan tekstil dan juga kesehatan gitu.
bisa di searching namanya teknik balut apa yang nggak salah itu. Itu sih antara kaitannya antara tekstil dengan kesehatan itu sendiri. Makanya kenapa kalau di batik itu ada namanya motif geringsing. Jadi kalau misalnya motif geringsing itu kan untuk orang-orang sakit kayak gitu kan filosofinya. Itu memang benar ternyata di zaman dulunya itu memang pakai teknik pewarna tertentu untuk meredakan yang sedang sakit kayak gitu. Gitu ceritanya. Wah, keren banget. Berarti selain cantik Tapi kalau misalkan ya, ini silakan. Iya. Iya makanya kain gimana ya, kain itu tuh makanya kenapa ada yang bilang kalau kita sering pakai pewarna sintetis itu kan ada orang-orang yang kulitnya sensitif ya terhadap pewarna. Bahkan kain pun yang polyester gitu kan bahkan ada orang-orang juga yang sensitif terhadap bahan-bahan tersebut ya, kayak gitu. Makanya kenapa kalau orang-orang di zaman dulu itu pakainya pewarna alam, terus kainnya juga kain dari kayak katun yang benar-benar 100% katun kayak gitu. Gitu sih Bu. Oke. Jadi selain cantik itu juga punya khasiat tersendiri juga ya Neng ya dari bahan-bahannya ya. Oke. Ya, batik ya merupakan salah satu seni dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Batik telah menjadi warisan budaya dan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam peristiwa penting maupun rutinitas harian seperti untuk menggambar acara pernikahan ataupun upacara. Indonesia memiliki banyak sekali ragam motif batik di mana setiap motif memiliki filosofi tersendiri yang mewakili setiap daerah asalnya. Motif batik dicetak dengan mesin cara salah satu batik yang di masyarakat Indonesia adalah batik Jumputan. Batik daerah di Indonesia dengan cara pembuatan batik yang dicomot ditarik dirinya. Batik Indonesia terutama batik Jawa memiliki keunggulan pada desain dan komposisi warnanya yang sangat kaya. Karya itu sudah diwujudkan secara turun-temurun sehingga menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Batik Jumut atau batik ikat celup juga merupakan batik yang akan diberi corak-corak tertentu dan menggunakan alat sejenis pengikat dan sejenis biji-bijian. Pengertian desain dalam pembuatan batik ikat celup dapat diartikan sebagai corak gambar yang terbentuk pada bidang kain akibat rintangan warna secara jahitan atau secara ikatan sesuai pola yang diinginkan. Sedikit penjelasannya nanti akan lebih untuk jelasnya itu lebih akan dijelaskan oleh Neng Maya. Dan kalau dari Sobat Subi mau ada yang ditanyakan ya seputar materi ini, silakan nanti ditulis aja di room chatnya, akan saya bantu bacakan dari Neng Maya yang akan bantu jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, silakan Neng Maya. Ini maaf ya kalau agak rame banget di sini. Oh iya. Ini kita mau ngomongin tentang apa ini? Kita kalau ngomongin tentang jumputan, jelasnya jumputan itu beda banget sama batik ya. Kalau batik kan perintangnya udah ada certified SNI-nya itu dia pakai perintang malam ya untuk kayak ngasih space gitu loh antara warna dengan warna aslinya si kain itu ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau jumputan itu kan dia ada namanya teknik ikat, teknik lipat, teknik pakai benang ya kayak gitu. Terus si jumputan sendiri kan banyak ya macamnya ya, ada shibori, ada sasirangan kalau Indonesia, ada tritik kayak gitu-gitu. Tapi semuanya sebenarnya tekniknya sama ya, teknik lipat, teknik ikat, teknik pakai benang kayak gitu. Kalau jumputan sendiri mungkin bisa langsung diputar videonya aja kali ya Bu ya, biar langsung itu tahu. Oke, boleh. Kita langsung ke video ya Neng ya. Iya, gitu aja. Oke, kepada tim Subi boleh bantu diputarkan ya.
Ini namanya tekniknya lagi ngasih desain ke kainnya mau dibuat bentuk apa dulu. Mau misal kalau yang ini kita sekarang lagi di teknik ikat. Tuh buat bulat-bulat pada kain terus diikat pakai karet kalau ini. Nah ini pewarnanya kita pakai pewarna alam tapi secang yang ini, jadi warnanya semi merah gitu. Terus dijemur biar dia lebih, sebenarnya bukan dijemur sih, lebih diangin-anginin gitu ya kalau pewarna alam ya. Terus hasilnya bisa macam-macam warnanya. Itu pakai pewarna alam semua. Nah ini tekniknya gitu. Ada yang ditanyain mungkin, atau mungkin kalau kurang ngerti di play again kali ya. Nah ini tutorialnya. Terus diikat pakai karet. Terus dikasih warna, dicelupin ke warna. Ini pewarna alam kalau yang ini. Terus diangin-anginin. Dan nah ini hasilnya. Ini hasil udah jadi mukena sih kalau yang ini. Itu. Lagi. Dibuat pola dulu sih, namanya tekstil tuh apa-apanya kebanyakan dibuat pola dulu ya, mau dia batik, mau dia jumputan gitu. Soalnya kan kita sendiri yang tahu polanya mau dibuat kayak apa. Kalau ini kan pakai karet jadi kayak bulat kayak gitu. Ya oke, gimana, ada yang ditanyakan? Oh jadi tuh tadi itu dari ini ya Neng Maya, dari mukena ya itu tadi hasil akhirnya. Iya, itu jadi hasil akhirnya jadi mukena. Dari kain berapa meter ya itu ya? 5 meter gitu. Oh oke. Itu keren banget sih. Jadi untuk mukena juga apa ya, kayak cinta Indonesia ya tetap ya. Tetap. Apalagi pakai pewarna alam lagi kan, lebih cinta Indonesia lagi. Betul. Kalau untuk motifnya itu memang maksudnya kayak ada untuk ditentukan atau enggak sih namanya untuk motif dari jemputan sendiri, batik jemputan? Biasanya kalau itu kan macam tie-dye ya. Nah, itu kan macam tie-dye ya Mbak ya. Kalau macam tie-dye gitu biasanya nggak ada penentuan motif sih. Cuman kecuali kalau misalkan pakainya kayak teknik lipat atau pakainya teknik apa yang tritik, itu namanya pakai, kalau di Kalimantan sasirangan, itu namanya kan tritik ya kalau di Jawa. Itu biasanya ada tekniknya. Misalkan dilipat dulu baru dibentuk segitiga, baru digambar segitiga, biar nanti dia jadinya kayak bujur sangkar atau gimana nya. Itu kan nanti ada teknik-teknik. Oh, oke. Apalagi kalau semakin ahli itu bisa semakin bisa macem-macem. Benar-benar kayak ngelukis pakai benang ibaratnya gitu. Oh, oke. Berarti keren banget ya. Ya teman, kalau saya masih belum bisa ya sampai yang sejauh itu, karena saya malah lebih milih pakai batik sih kalau yang itu. Oh, iya sih. Oke. Kalau di Kastuba itu produknya apa aja nih Neng Maya? Kalau untuk kalau Kastuba sendiri sih kita produknya ada ekoprint, batik, terus ada jumputannya itu juga. Biasanya ada kain, hasil jadinya mau kena kayak tadi, terus bakat hat kayak gitu-gitu. Untuk terus ada celana, ada baju gitu juga. Terus kalau produksinya kita ada di Sangarwani Migunani. Jadi Sangarwani Migunani itu produksi kita, terus juga kita workshop juga di situ. Kita open workshop ya, kayak workshop mau ekoprint, mau batik, mau jumputan juga bisa kayak gitu. Terus Tani Migunaninya itu melengkapi pewarna-pewarna alamnya, tapi dari bibit-bibitnya kayak gitu Bu. Kalau Tani Migunani itu lebih ke ya. Gimana Bu? Mohon maaf. Kalau untuk Tani Migunani itu lebih ke melengkapi bahan-bahan pembuatannya kayak gitu ya? Iya, kayak bibit pewarna alamnya kayak gitu. Iya, ini kemarin di Instagram Kastuba itu pakai hatnya itu bagus banget sih. Keren banget. Iya, ya. Udah lihat ya. Iya, kita ada bawa contoh beberapa ke Bali. Iya.
Iya Bu, bener ini kalau buat foto-fotonya juga bagus banget sih. Iya. Oke, iya. Jadi kalau di Kastuba ya teman-teman ya, itu banyak banget ya produk-produk dari batik ya, ekoprint, juga dari jumputan. Itu Iya. kemarin ada dari apa ya Neng ya? Yang di Yang mana? alat dapur tuh. Yang di mana? Yang alat dapur kayaknya sih kalau nggak salah apa ya? Saya kemarin tuh kayak ada itu. Ada nggak Alat ya? dapur. Iya nggak ya? Bentar. Ayo, saya Gelas kah? Muk kah? sebentar. Iya, muk juga ada ya, Neng ya? Ya, muk. Tapi kalau alat dapur kayaknya nggak ada deh, Mbak. Oh iya, saya lihat ya. Kayaknya kemarin itu kayak lihat itu yang pengiriman sampai kemana gitu. Oh, itu bukan alat dapur, Mbak. Itu alat ekoprint pounding sampai ke Belgia. Oh iya, pounding ya. Iya. Iya benar. Iya, karena kapan itu kita ada dipanggil workshop online sama Belgianya langsung. Terus akhirnya mereka juga tertarik untuk beli juga kan, mereka pengen bikin sendiri dengan daun-daun khasnya mereka, ada maple, terus apa lagi ya, macam-macam lucu-lucu sebenarnya daunnya bentuknya yang di Belgia itu. Cuman kalau untuk warna jelasnya masih kalah kuat ya sama warnanya kita ya. Oh mungkin dari motifnya ya Neng ya yang iya, daunnya kan lucu-lucu ya, bentuknya maple kayak gitu-gitu. Pounding ya. Jadi dari maskernya juga ada ini Maya ya. Iya ada, cuman apa ya, kayaknya face mask sekarang sudah tidak menjadi budaya lagi ya, karena mungkin pandemi udah selesai kali ya. Iya. Kayaknya udah gak ini lagi sih ya. Iya, cuman saya sampai membandingkan ya antara saya pakai face mask yang sekali pakai sama yang kain tuh memang beda sih. Jadi kayak mungkin ada beda penyerapan di kainnya juga kali ya. Jadi kayak misalkan orang-orang suka mengeluh dengan kayak jerawatan atau apa gitu dengan pakai yang sekali pakai. Tapi giliran kita pakai yang kain ya, kalau kita rajin bersihin juga itu tidak terjadi sih sebenarnya. Yaitu yang tadi kalau kita mau bilang antara tekstil dengan kesehatan tuh ya kayak gitu itu contohnya. Oke. Ini terlihat jelas perbedaannya ya antara kain sekali pakai dengan masker kain. Iya. Oke. Terus ini juga ada dari hijabnya juga ya Neng Maya ya. Ini cantik banget. Ada. ada. Ini kalau untuk bahannya juga pakai bahan yang mungkin kayak hijab pada umumnya gitu ya. Iya, enggak sih, kalau kita pakai kain rayon apa ya itu ya. Jadi lebih lentur gitu loh. Oh, oke. Bukan yang faux, bukan. Oh iya. Soalnya agak susah ya nyari faux yang katun, karena kebanyakan faux tuh udah polyester gitu. Oh, oke. Iya, gitu. Ya, jadi kalau mau tampil kece, tampil modis dengan itu tuh cantik banget teman-teman ya. Ini tuh hijabnya tuh cantik banget. Nanti teman-teman juga bisa cek ya di Instagram. Saya juga lagi cek lagi nih. Tadi penasaran sama yang buat pounding itu ya. Saya kira itu alat saya ingatnya. Jadi bagus banget. Kayak itu ya. Kayak daging ya. Untuk daging ya. Iya benar, makanya itu kayak apa gitu, saya waktu itu pernah lihat. Terus yang sampai dikirim keluar itu luar biasa banget. Buknya juga cantik-cantik banget. Oke. Selanjutnya bahan tekstil apa aja sih yang bisa dibuat jumputan? Jelasnya sih kainnya harus 100% sih ya Mbak ya, apa sih kayak alam gitu ya, kayak katun, sutra, terus apalagi rayon, terus kayak gitu-gitu sih, serat nanas gitu. Yang terus linen kan seratnya dari bulu domba ya. Terus apa lagi ya? Yang kayak gitu-gitu sih Mbak seringnya. Soalnya itu kalau pakai pewarna alam sih, tapi kalau nggak pakai pewarna alam ya apa aja bisa. Kaos yang ada polyesternya tapi pakai pewarna sintetis bisa.
Kalau untuk ciri khususnya itu ada nggak Neng Maya? Untuk apa? Ciri khusus dari jumputan itu? Ciri khususnya itu biasanya kan kayak bentuknya bulat-bulat, terus bentuknya tuh cuma apa sih yang gini-gini tapi kayak agak nyebar-nyebar gitu. Apa sih gimana sih? Aku tuh lagi nggak bawa ya jemputan ya. Tapi biasanya kayak gitu cirinya. Agak apa sih? Kayak melebur apa gimana ya itu ya warnanya. Beda ya kalau misalkan batik kan garisnya tegas karena dia kan pakai malam ya, terus kayak dilukis. Tapi kalau itu kan karena pakai benang terus kayak keserut, jadi kayak ada bagian keserut-serutnya gitu. Biasanya gitu. Oke, jadi kalau misalnya disandingkan dengan batik itu memang terlihat jelas perbedaannya. Sangat terlihat jelas. Berarti kalau untuk shibori itu juga termasuk dari jemputan ya Maya? Shibori, tapi kan dia karena Jepang ya. Sebenarnya sama aja, cuman dia kan teknik lipat. Sama aja dan bentuknya juga sama, paling cuma kotak, segitiga, apa lagi ya? Ya kayak gitu, cuma gitu-gitu aja. Jadi kalau yang teknik lipat tuh pasti ada garis lurusnya. Jadi kayak segitiga sama kaki, sama sisi, kotak, terus bintang apa kayak gitu. Bentuknya cuma gitu-gitu aja kalau shibori ataupun jumputan atau tritik atau sasirangan atau apa lagi ya. Tie-dye gitu, cuma kayak gitu-gitu aja. Jadi kayak mereka lebih gimana caranya kita pinter-pinter main warna sih sebenarnya. Oh, di warna ya. Tapi kalau shibori itu kan kayaknya saya lihat itu warna itu warna biru ya Neng Maya? Itu karena lagi tren aja kali ya warna biru indigo itu ya. Saya kira memang khusus warnanya itu warna biru. Oh enggak. Itu karena warna biru indigonya lagi ngetren aja. Kalau enggak ya enggak. Sebenarnya pakai warna lain aja juga bisa sih, kayak tie-dye. Kenapa warna bisa warna corak-corak itu sebenarnya kayak cuma apa? Ya tabrak warna gimana sih ya? Oke, jadi memang kayak nggak ada warna khususnya ya Neng Maya ya? Iya, nggak ada warna khususnya sebenarnya Mbak. Kita pinter-pinternya kita aja sebenarnya. Gimana lagi? Oke, terus selanjutnya nih untuk saya baca-baca nih kalau untuk bahannya juga ada dari talinya ya Neng Maya ya. Untuk fungsi dari tali pembuatan jumputan itu apa sih Neng Maya? Fungsi dari talinya itu kayak perintah warna sih sebenarnya Bu. Cuma perintah warna aja dianya. Kayak kalau batik kan perintah warnanya tuh malam. Kalau misalkan jumputan perintah malamnya itu ya kain benang atau karet itu sendiri gitu. Oh oke. Itu juga perbedaan ya antara batik sama jumputan ya Neng? Iya, beda banget. Bedanya jauh beda banget. Jauh sekali perbedaannya. Oke. Terus kalau untuk pemanfaatan motif hias jumputan itu ada apa aja Neng Maya? Tadi kan sudah ada dari mana ya? Kalau di Kastuba itu ada apa aja Neng Maya? Kalau apanya tuh? Mohon maaf. Untuk yang jumputan. Oh, kita mau kena itu kain sama apa ya pas itu sama itu sama face mask juga. Sempat face masknya kita tuh sampai Papua tuh yang jumputan itu. Terus pouchnya kita itu juga sampai Papua. Enggak, pasnya kita tuh sampai Sulawesi kalau nggak salah pas itu. Gitu. Kalau mau kenanya pas itu, kalau mau kenanya kita masih di Jawa-Jawa aja sih Mbak. Oh oke. Gitu. Ini bisa request nggak Neng Maya? Kalau untuk mukenanya. Request apa tuh? Warna mungkin bisa. Ya? Bisa banget requestnya.
Ini kayaknya buat lebaran besok bagus nih namanya. Iya, banget. Bisa. Monggo, Ya. monggo. Bisa banget. Oke. Kalau untuk ini, mengapa kain pada jemputan itu harus diikat dengan karet atau tali? Itu harus diikat juga ya? Iya, karena dia perintahnya aja sih Mbak. Kalau pakai malam jadinya batik, Bu. Kalau pakai daun jadinya ekoprint. Oh iya. Ini untuk perintah aja ya Neng Maya ya. Perintah aja. Oke. Tadi kalau di Sanggar itu berarti untuk yang offline-nya ya Neng Maya ya. Ada workshop, ada pelatihannya juga ya. Iya. Ada. Kayaknya ini sekitar Jogja aja. Yang apa? Dari Jogja atau ada yang dari luar juga Neng Maya? Yang apa tuh? Yang apa? Untuk workshop offline-nya, pelatihan offline-nya. Kita kemarin itu sampai Temanggung, sampai Kalimantan, sampai mana lagi ya? Yang dari mana tuh? Yang dari Kalimantan juga datang ke Jogja kayak gitu. Kita tergantung dipanggilnya kemana juga sih Mbak sebenarnya. Oh, oke. Jadi bukan hanya dari Jogja aja ya Neng ya? Iya, jadi dari gitu. Oke. Biasanya tuh kita dipanggil sama kayak desa-desa kayak gitu-gitu sih Mbak. Oke, berarti banyaknya itu memang apa ya kayak panggilan ya Neng ya? Kalau untuk Sanggar itu memang khusus untuk pelatihannya atau gimana Neng? Iya, khusus untuk pelatihannya. Oh, oke. Kayak gitu. Kalau untuk waktunya biasanya memerlukan berapa lama Neng Maya? Kalau untuk tergantung workshopnya, mau workshop apa. Tergantung workshopnya Mbak, mau workshop apa. Misalkan kayak mau batik, tulis gitu. Ya bisa setengah hari. Kayak ekoprint gitu juga bisa setengah hari dapat sampai sore. Ekoprint steaming ya maksudnya. Ekoprint ponding 1-2 jam tergantung berapa. Tergantung seberapa besar yang mau dimotif. Kalau yang mau dimotif itu 2 meteran ya jadinya 1 hari penuh kayak gitu. Kalau ponding itu baru 1 kain. Tapi kan kalau misalkan steaming walaupun setengah hari tapi kan kayak kita bisa langsung banyak gitu kalau mau workshop. Jadi kita maksudnya nggak terlalu ngeluarin tenaga banyak kalau steaming itu. Tapi kalau ekoprint ponding biasanya kita lumayan ngeluarin tenaga banyak karena kan dia harus satu-satu ya daunnya yang dianuin. Kayak gitu sih. Yang cuman biasanya kalau mau lebih simpel orang-orang biasanya cuma kayak ini menyingkat waktu Mbak gitu ya. Kita kasih sarannya sih ekoprint ponding, tapi kayak untuk yang tote bag lah atau apa kayak gitu sih. Oke. Gitu Mbak. Oke. Kalau misalnya nih Neng Maya mau apa pelatihan gitu ya di Sanggar, itu ada apa ketentuannya atau syarat-syaratnya gimana sih Neng Maya? Siapa tahu nanti dari Sobat Subi ada ya ini yang mau ke Sanggar dari boleh. Pandemi Gunani. Boleh banget. Nggak ada ketentuan apapun sih sebenarnya. Yuk kalau datang aja nanti tinggal reserve mau workshop apa kayak gitu. Nanti kita langsung bisa menyesuaikan dengan reservasinya. Tinggal reservasi aja. Kayak tinggal bilang, "Wah, aku mau workshop ini dong," kayak gitu. Privately atau bawa keluarga atau bawa teman-teman kayak gitu. Oke, berarti bisa langsung ke Sanggarnya dulu ya, maksudnya kayak nggak harus yang booking dulu gitu ya? Nggak harus kok, bisa langsung nanti nge-DM aja di Instagram atau nanti kan di Instagram udah ada nomor WhatsApp-nya bisa langsung WhatsApp. Oke.
Ini siapa tahu dari teman-teman mau ini ya, mau ke Sanggar Wani Migunani ini boleh banget ya. Ya, ya boleh banget. Batik, ekoprint gitu ya Neng Maya ya. Oke. Terus di Neng Maya, tadi kalau untuk itu kan ada dari Shibori, ada dari tie-dye, terus ada itu Mas punya ciri khasnya sendiri nggak sih Neng Maya? Iya biasanya kalau shibori kan kayak teknik lipat ya, ciri khasnya tadi tuh yang kayak saya bilang ya, kotak. Maksudnya pasti ada garis tegas-tegasnya gitu. Terus kalau misalkan tie-dye ya pasti kayak cuma kayak twisted gitu aja, terus squirrel gitu aja. Terus apa lagi, kalau kayak sasirangan itu pasti sesuatu hal yang bisa dibentuk yang hampir sasirangan apa yang tritik atau yang pakai benang itu tuh satu hal yang kayak ya bisa jadiin kayak lukisan kayak gitu, mau gambar tapi nanti cuma tinggal dijahit aja sesuai dengan motifnya yang kita gambar kayak gitu, itu bisa gitu. Oke. Kalau misalnya kayak orang awam itu kan juga pasti nggak tahu ya Neng ya cara gimana cara ini kayaknya sama sih gitu kan. Iya, kemarin tuh kita ngajarin anak dari Semarang, aku lupa nama kampusnya, kampus Kristen gitu kan, dia datang ke kita minta belajar tritik gitu, terus kita ajarin, terus mereka yang kayak karena ngejahit satu-satu kecil-kecil dengan motif yang mereka buat sendiri, terus mereka merasa terhibur aja dengan apa yang mereka buat gitu akhirnya. Oke. Itu sebenarnya seru juga sih ya Neng Maya ya. Jadi maksudnya kayak yang ini kayaknya selama ini kayak batik ya cuma itu aja, semuanya yang ada corak-corak itu kayak batik, tapi setelah dipelajari itu ternyata beda-beda ya. Looks-nya aja mungkin apa ya? Karena kain gitu kali ya. Kain dan handmade pasti orang akan melihatnya seperti batik, padahal sebenarnya ya bukan, orang tekniknya aja beda. Oh iya bener. Tapi pasti banyak gak sih Neng Maya yang ngiranya semuanya itu batik? Oh banyak banget. Jadi kayak yang ya kita bingung ya udahan ya. Mau ngasih taunya gimana udah yang bingung banget. Lagi yang bingung banget ya. Oke, terus kalau misalnya lagi kayak ada pameran gitu kan ya, untuk Neng Maya itu kan juga sering banget ya kayak ada pameran-pameran gitu. Biasanya kayak menghadapi customer-nya itu gimana sih Neng Maya? Kesulitannya mungkin ya dari cara menjelaskan. Menjelaskannya ya. Kesulitannya tuh biasanya kayak mereka nganggap remeh aja sih biasanya, kayak Mbak ini kan apa-apanya bikin sendiri, harusnya lebih murah ya kayak gitu, atau kadang disamain sama kayak yang alah pasti nanti di pasar itu ada biasanya yang kayak gitu-gitu sih, yang kesusahannya biasanya di situ sih. Oke, padahal kalau bikin sendiri itu kan pasti juga harus pakai tenaga, harus pakai apa gitu ya. Iya, makanya jadi kita bingung ya maunya gimana ya. Tapi lucu juga sih ya Neng Maya ya. Kayak gitu. Lumayan lucu. Jadi kadang kita suka yang kayak coba gitu aja sih. Awalnya sih kesel, terus lama-lama yang kayak ya udahlah gitu. Iya benar sih. Tapi lucu ya, bisa jadi ini juga bisa jadi cerita ya nanti ya. Oh iya, sangat. Biasanya tuh jadiin cerita aja sih, ketawa-ketawa gitu. Kayak udah lama-lama tuh kayak udah cuek gitu loh. Udah kayak gitu. Oh iya, keren sih. Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh biasanya kayak kita akan misalkan dari 10 tuh kita cuma akan menemukan 2 atau 1 customer aja sih yang kayak gitu. Nah kalau yang lain mah kayak mungkin ya bukan orang awam pasti udah tahu ya Neng ya. Iya, karena kan mereka udah menghargai nilai seni ibaratnya kayak gitu. Jadi mereka nggak ada yang namanya yang ya kayak gitu. 1-2 tapi tetap ada ya. 1-2 tetap ada, jelas Mbak. Namanya juga customer. Oh iya. Oke. Terus
Kalau untuk pameran-pameran kayak gitu, itu juga dari Kastuba itu membawa seluruh produknya atau mungkin hanya kayak ada event mungkin Neng Maya? Tergantung tergantung eventnya juga sih Mbak. Kalau misalkan eventnya lama ya kita bisa bawa seluruh produk. Kalau enggak ya kayak mungkin cuma promosi-promosi aja. Jadi kadang kita ngebaca pasar dulu, ngebaca eventnya, ngebaca suasananya kayak gitu biasanya. Oke. Mm-mm. Biasanya sampai berapa lama Neng Maya kalau untuk yang paling lamanya gitu ya? Paling lamanya kita pernah 2 minggu. Wow. Mm-mm. Tapi bisa kalau untuk waktu yang lama kayak gitu tuh bisa sampai ini ya bawa seluruh produknya ya Neng Maya ya? Iya bisa tuh kita pernah yang sampai akhirnya running produk lagi kan karena ternyata habis-habisan gitu. Bisa. Keren banget sih. Pernah yang kayak cuma 4 jam doang kita juga kehabisan barang padahal cuma 4 jam doang pamerannya juga pernah kayak gitu. Berarti daya tariknya juga tinggi banget ya Neng Maya ya 4 jam tapi bisa sampai segitu ya? Lumayan, eventnya memang lumayan dia bisa menarik orang-orang orang-orang luar juga ya. Orang-orang luar Jogja terutama. Iya. Kayak orang luar itu kan juga pasti kan penasaran ya. Iya. Dengan apa yang dibawa, dengan apa yang dipunya kayak gitu-gitu kan. Bener. Jadi kayak misal lihatnya apa terus kepengen ambil, lihat apa kepengen ambil. Ya, maksudnya kayak yang udah lihat nggak banyak komentar tapi langsung ambil gitu ya. Pasti seneng banget ya. Iya, mesti kayak gitu kok mesti. Enaknya sih kayak gitu. Oke, terus kalau untuk pembuatan dari jemputan itu memerlukan waktu berapa lama Neng? Tergantung pewarna ya balik lagi. Kalau pakai pewarna sintetis ya bisa 2 hari, bisa seminggu, bisa sebulan. Tapi kalau pakai pewarna, itu pakai pewarna alam ya. Kalau pakai pewarna sintetis mah kayak yang cuma 2 hari, 3 hari selesai. Itu kalau complicated banget warnanya. Kalau cuma satu warna mah sehari selesai. Kalau untuk rekomendasinya itu lebih pakai yang mana Neng Maya? Yang alamnya sintesis? Kalau rekomendasi pengen warna cerah itu warna cerah yang mentereng ya pewarna sintetis. Tapi kalau mau yang warnanya lebih earth tone atau lebih ke bisa kalau orang-orang bilang kayak kembali ke alam ya. Itu ya pewarna alam. Cuman memang pada akhirnya balik lagi ya. Kadang pengunci dari pewarna alam sendiri itu kan ada logamnya juga kayak Fe, besinya atau ada alum jadi tawasnya atau CO3 si kapurnya itu sendiri kayak gitu. Cuman kalau misalkan udah pakainya penguncinya kayak copper, si tembaga atau plumbum, PB itu ya udah ya nggak bisa kembali ke alam Mbak. Tapi kalau masalah ketahanan sama Neng Maya? Kalau masalah ketahanan sebenarnya sama aja sih, sama aja. Tergantung pada akhirnya kayak tergantung cara kita ngunci juga, cara kita dari proses awalnya gimana, semuanya sama sih sebenarnya. Oke. Terus kalau untuk cara perawatan jemputan itu gimana Neng? Perawatannya mungkin hampir sama kayak batik ya, yang kayak pakai lerak, dicuci lerak, kalau nggak ada lerak ya dicuci sampo kayak gitu. Terus diangin-anginin. Cuman mungkin kalau pewarna sintetis agak lebih bisa kuat di sering dicuci. Tapi sama aja sih sebenarnya ya, ujungnya juga luntur juga. Bisa lebih kayak kena terik sinar matahari misalnya gitu. Kalau pewarna sintetis lebih kuat daripada yang pewarna alam. Oh, oke. Intensitas mencucinya juga jauh lebih sering di pewarna sintetis daripada pewarna alam gitu.
Makanya kenapa kalau pewarna alam harus pakai lerak ataupun pakai shampoo itu kalau nggak punya lerak. Oh berarti nggak bisa ini ya Neng, apa namanya nggak bisa pakai deterjen gitu ya? Iya, karena kan deterjen lumayan keras ya untuk pewarna alam ya. Heeh. Karena panasnya dia itu. Oke, ini nih Maya, kalau untuk batik nih, saya mau tanya, itu batik itu Yep. kalau yang bahannya itu apa ya? Jadi luntur, warnanya itu luntur, itu karena apa sih Neng Maya? Saya tuh ada satu batik ya, tapi itu ketika itu warnanya itu jadi luntur, itu karena salah cucinya, berarti nggak boleh dipakai deterjen atau memang dari apa namanya bahannya Neng Maya? Waduh, saya kurang tahu Mbak. Soalnya kan saya nggak lihat dari awal prosesnya. Ya bisa jadi karena perawatannya, bisa jadi karena emang udah berapa lama sih Mbak batiknya? Baru berapa ya? Sekitar 4 bulanan deh Neng Maya. Oh, baru 4 bulan ya padahal ya. Bisa jadi di prosesnya tuh juga bisa jadi dia mungkin mereka kayak produksi cepat gitu kan akhirnya, tapi mereka tidak memperhitungkan pewarnaan terus jadi luput, itu juga bisa jadi juga di perawatannya itu juga bisa jadi kayak gitu sih. Iya soalnya kan kayak gimana Bu? Iya saya tuh kayak apa maksudnya ada batik tapi nggak yang luntur, tapi kenapa batik ini luntur gitu loh. Jadi kan saya bertanya-tanya ini gimana gitu kan. Tapi bisa jadi memang ada apa ya, mungkin karena produksi cepat ya. Karena kan sekarang kan batik dibuat seperti industri ya. Jadi kayak di Pekalongan aja mereka tuh bisa ngeplotin misalkan sini bagian ngeblat, sini bagian ngecap, sini bagian tulis, sini bagian warna, bisa ngeploting gitu dalam satu area ibaratnya kayak gitu. Nah, misalkan kayak desa apa gitu. Mereka pembatik tapi nggak semua orang tuh nulis, nggak semua orang tuh ngecap, kayak mereka penting aja. Nanti deretan sini adalah pewarnaan, deretan sini adalah, jadi kayak udah macam industri gitu loh. Jadi kayak bisa jadi karena produksi cepat, akhirnya mereka luput di situ yang kayak gitu-gitu. Itu bisa jadi kayak gitu aja sih. Cuman saya juga nggak ngerti dari proses awalnya ya Bu. Jadi saya nggak bisa tahu, nggak bisa ngejudge juga gitu. Iya. Ya lucu juga kayak apa batik sama tokonya sama tapi kok kenapa tidak luntur sama Iya, tapi soalnya kalau dalam 4 bulan salah di perawatan tuh juga rada aneh sih menurut saya gitu. Ya udah besok tanya aja lah langsung lah ya. Bisa udah baru 4 bulan loh, belum 1 tahun. Sayang banget gitu kan. Iya. Oke. Terus kita lanjut lagi ke apa ya? Oke, ya ini kalau dari ininya juga ada ya Neng ya. Apa namanya ini nih kemarin tuh muncul ininya saya yang apa batik ini request buat ini ya acara lamaran, ini keren banget Neng Maya. Bagus banget. Iya itu jadi dia kebetulan di kapal gitu dia kerjanya, terus dia ngeliat kita produksi dan sebagainya, terus dia pengen banget batik yang beda dari yang lain gitu. Jadi kayak semuanya tuh dipasrahkan sama kita, tapi kita cuma dikasih waktu 3 minggu. Motif kita harus bikin sendiri itu semuanya, tapi saya cuma dikasih waktu 3 minggu timing, itu kayak apa ya, kayak kerja rodi. Bener sih. Untung semuanya jadi cepet sih, sesuai dengan perkiraan akhirnya untungnya, walaupun tadinya tuh ya luar biasa banyak yang harus dianuin ya. Jadi kita luar biasa keteteran sih pas itu prosesnya. Tapi untungnya orangnya menikmati proses gitu. Jadi kayak yang kita untungnya lumayan santai, walaupun dia nge-push tapi dia nikmatin prosesnya, kita udah sampai mana, kita ngapain kayak gitu. Oh iya. Ya ini keren banget, perpaduan juga bagus banget Neng. Ini biru navy ya Neng, apa bukan nih? Iya, navy.
Navy ya. Iya, ada yang pengen kayak latarnya kalau bisa putih ya. Wah, kita kan makin kayak kalau latar putih itu makin lama gitu kayak gitu. Tapi dia minta 3 minggu. Gitu. Tapi untungnya orangnya suka. Kita ada yang kayak deg-degan gitu kan. Tapi kalau nggak suka ya udah nanti kita ganti lah. Soalnya waktu cuma 3 minggu kita bilang kayak gitu. Dianya seneng banget. Oke, itu keren banget sih. Itu muncul terus, Neng. Dan saya itu kayak biru sama putih itu ini benar-benar bagus ya. Iya. Tanya luar biasa. 3 minggu ini ya. 3 minggu. Padahal harusnya tuh 3 bulan loh Mbak kayak gitu tuh. Oh, jadi 3 minggu? 3 bulan tuh minimal. Iya. Cuma kita press di 3 minggu. Gila banget sih. Itu memang yang ngasih itu uji nyali banget. Taman ya gitu. Ya tuh namanya produksi singkat tuh kayak gitu. Tapi hasilnya luar biasa banget ya. Jadi udah nggak bisa diragukan lagi nih ya. Kualitas dari produknya ini udah nggak bisa. Ini teman-teman misalnya ada acara mendadak bisa nih coba-coba juga ya. Bisa. Iya. Ternyata sudah mau ini ya waktu. Sebelum kita tadi kita membahas sedikit tentang sehat ya. Kalau dari Neng Maya sendiri makna dari kesehatan itu apa sih, Neng? Kesehatan tuh apa ya? Mahal ya. Soalnya gimana ya? Ya kalau sehat bisa ngapa-ngapain, bisa kerja, bisa nyari duit, bisa bisa jalan-jalan gitu. Ya kalau nggak sehat, ya gimana ya? Ya cuma bisa tidur kan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nikmatin hidup gitu sih. Berarti sehat itu nikmat ya berarti. Itu nikmat, sehat itu mahal ya. Iya kalau nggak sehat ya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngapain ya tidur Mbak, kan nggak enak. Bener. Udah Pak. Udah. Oke, luar biasa banget ya Neng Maya. Iya. Ini ngobrolnya. Terima kasih. Duh maaf banget ya ini mendadak harus di luar karena tadi tuh udah timing ini ya, ternyata timingnya meleset jadi ya udahlah gitu. Ini gak apa-apa banget loh Neng Maya udah menyempatkan juga ya. Ya makasih banyak, semoga nanti makin banyak lagi nih yang order walaupun ada yang mepet. Ya amin. Makasih banyak loh Mbak. Tapi jangan lupa juga ya kalau mau dari produk Ekoprint ya atau dari atau batik itu nanti langsung aja ke Kastuba ya teman-teman. Yes, boleh. Kalau mau ada offline offline ya itu juga bisa langsung ke sanggarnya, langsung DM aja, bisa langsung ke tempatnya ya. Boleh. Okay. Terima kasih banyak nih buat Neng Maya sekali lagi buat kesempatannya malam ini. Iya, terima kasih kembali. Semuanya ya tadi yang kita bahas sedikit di awal, kalau cari produk-produk pecah belah yang berkualitas, terjamin kualitasnya, teman-teman langsung aja cek ke marketplace kita yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Karya Selatan pun juga Shopify, dan juga nikmati untuk promo-promo terbarunya ya, apalagi lagi awal bulan nih pasti banyak banget promo-promo menarik. Wah, jelas. Akhir tahun. Akhir tahun ya sudah pasti banyak promo menarik sih. Langsung dijalankan ke marketplace kita ya. Dan buat teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan tapi belum tersampaikan ya, atau mungkin nanti munculnya setelah selesai. Besok kita masih ada satu sesi lagi ya di Telegram 11 sampai dengan jam 10 ya, 10 sampai jam 11 siang. Siap. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Neng Maya dan juga teman-teman ya. Kita ketemu lagi teman-teman ya. Selamat malam. Selamat malam.